Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari anak itu harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat tinggal tahun penuh kenangan. Selamat menyambut tahun baru dengan kemenangan. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari demi hari tidak terasa kini kita memasuki tahun yang baru. Selamat tinggal tahun 2020. Selamat datang tahun 2021. Tahun 2020 merupakan tahun yang berat. Dan menurut para ahli, ini merupakan tahun cobaan yang sangat dahsyat. Bukan karena gempa bumi, bukan karena longsor, tetapi karena yang namanya virus corona. Oleh karena itu berbagai macam cara ditempuh, berbagai jalan dilalui untuk mencari solusi demi menghasilkan suatu tanda kemenangan. Puji Tuhan, di Januari 2021 berlaku sistem vaksin dan moga-moga pas sasarannya. Di tahun 2020 kita melewati tahun yang penuh dengan perjuangan. Tetapi puji Tuhan, kita bersyukur karena kita dapat melalui cobaan ini. Dan ingat saudara-saudariku, kita tidak akan kembali kepada masa lalu. Masa lalu biarkanlah dia berlalu. Unang kamu tangisi, jangan ditangisi. Kalau menangisi masa lalumu, tidak akan pernah bergerak untuk merancang strategi menapaki lorong-lorong di tahun yang akan datang. Mengenang kegagalanmu di masa lalu, silakan aja dikenang dan semuanya tinggal kenangan. Tetapi kalau kenangan itu tetap membekas di dalam dirimu, tidak akan pernah kau lupakan
akan menggerogoti kasana mental imanmu, dan Anda akan mengalami kelemahan imun tubuh, dan Anda tidak akan kebal terhadap rahmat di tahun 2021. Silakan saja Anda merenung dan merenungkan perjalanan masa lalu sangat bervariasi. Perusahaan-perusahaan bangkrut. Berapa ribu banyak orang mengalami PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, keluarga terancam bercerai, masa depan sekolah anak belum menentu. Semuanya sudah akan kita lalui, dan semua orang berharap semoga di tahun 2021 ini kita sungguh memperoleh kemenangan. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, segala bentuk duka, derita, air mata kita yang sudah menetes di tahun 2020, marilah semuanya dihapus. Badai pasti berlalu. Oleh karena itu, sambutlah indahnya pelangi di angkasa raya bersama para malaikat yang bagaimana menyongsong kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Meski diawali dengan rasa ketakutan, tetapi mereka datang dan meyakinkan juga para gembala bahwa sesungguhnya Dia yang adalah Yesus Kristus telah lahir. Yesus Kristus diberi dua nama, Yesus dan Immanuel. Yesus artinya yang terurapi, Immanuel artinya Allah beserta kita. Tahun ini gereja memilih tema, mereka akan menamakan Dia Immanuel. Karena gereja sungguh menyadari bahwa umat sedang dalam keadaan kekosongan. Mental mereka merosot. Dunia virtual, dunia Zoom, learning, dari hari ke hari mewarnai kehidupan kita. Dan semuanya ini bisa merusak juga mental. Tetapi saudara-saudariku, jangan sampai iman kita juga dirusakkan. Penderitaan tidak usah dibesar-besarkan, karena yang berhak untuk dibesar-besarkan adalah Yesus Kristus. Penderitaan tidak usah dibesar-besarkan, karena yang dibesar-besarkan hanyalah Yesus Kristus. Dialah Immanuel. Dia adalah Yesus yang menyertai kita. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita buka lembaran baru. Lembaran yang penuh dengan pengharapan. Masing-masing orang mencanangkan rencana kita. Rencana untuk memasuki tahun 2021. Oleh karena itu, tebarkanlah rasa manis di bibirmu dengan senyum bahagia, sambil berkata, Yesus menyertai kita semua. Musa ketika dia menghantar bangsa Israel dari negeri Mesir menuju tanah terjanji, mengalami kegagalan yang luar biasa. 40 tahun masa pengembaraan di padang gurun, Musa terkenal gagal. Dan Musa digantikan oleh Yosua. Yosualah yang mengantarkan bangsa Israel untuk memasuki gerbang 2021, gerbang tanah terjanji. Musa meninggal di pintu gerbang tanah terjanji.
Yosua sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Bersama bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, kita mengalami masa pengembaraan di padang gurun di tahun 2021, dan kini tongkat estafet sudah dipegang oleh Yosua dan siap mengantar kita memasuki tanah terjanji, yaitu tahun perjanjian, yakni kalenderium 2021. Oleh karena itu, ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan berpisah dari tahun 2020. Kita akan menyanyi bersama-sama dulu, supaya tahun 2020 ini kita tutup dengan suasana sukacita. Musik tarik, silakan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kini tibalah saatnya kita kan berpisah, semua tinggal tahun lama yang penuh kenangan. Semoga di tahun baru kita diberkatinya, satu hati satu iman untuk selamanya. Semoga persaudaraan kita dikuatkan, satu hati satu iman untuk selamanya. Dapatkan kaset serta CD-nya di Pastoran Katolik. Harga terjangkau. Ibu bapak saudari-saudara umat beriman yang terkasih, selamat tinggal tahun 2020. Selamat menyongsong tahun 2021. Semuanya tinggal kenangan. Kenanganmu bermacam-macam hal. Anda boleh berpikir dan merenungkan di tahun ini, di malam ini menjelang pukul 12. Catatlah kenangan apa yang paling berkesan bagimu, dan katakanlah kepada dia selamat tinggal. Meski di tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan kenangan, kenangan akan keberhasilan, kenangan akan kegagalan, tetapi di tahun 2021 saya akan menghidangkan buah-buah segar untukmu. Terimalah dan nikmatilah buah-buah segar ini. Yang pertama, rajinlah makan buah markisah. Mari kita sabar, markisah. Yang kedua, makanlah buah stroberi. Selalu introspeksi, belajar rendah hati. Yang ketiga, makanlah buah salak. Selalu baik dalam bertindak. Dan yang keempat, makanlah buah jeruk. Jangan berbuat buruk. Dan paling suka kesukaan kaum ibu, makanlah buah pisang. Pantang iri, sombong,
dan angku. Dan jangan lupa beli juga buah melon, menolong orang lain, amal ibadahmu. Dan petiklah buah mentimun, menuntut ilmu, banyak melamun. Dan yang terakhir, supaya lancar tahun 2021, makanlah buah pepaya, pening-pening tak payah kepala gitu. Ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, begitulah perjalanan kisah hidup kita. Banyak cinta yang boleh kita kisahkan, banyak cerita yang boleh kita narasikan. Tetapi di dalam iman akan Kristus, yakin dan percayalah, sambutlah tahun 2021 dengan penuh kemenangan. Sebagaimana Yosua yang menerima berkat dari Allah, yang menuntun memasuki kalenderium tanah perjanjian 2021 dengan harapan baru, maka kita semua yakinkanlah dirimu bahwa Tuhan akan menyertai kita. Selamat tinggal na tahun na buruk, nungatung masai godang na lungun, dohot las niroha. Sai saat mataon na ibaru, ondi hita gabe tahun hamanongan ta. Sambutlah dia, percayalah tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan kemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.